Puji Tuhan, shalom semuanya. Selamat malam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Kita percaya kita tetap ada di dalam anugerah Allah yang luar biasa. Walaupun hari-hari ini kita masih ada di dalam masa-masa PPKM ya, di mana semua terjadi eh, hal yang musibah ya, pandemi yang belum berakhir. Tapi kita percaya ini memang baik ya, kita bisa stay at home. Ada beberapa orang yang mulai memberikan artikel-artikel ya, katanya waktu lawatan Allah penyembuhan atau apapun juga, perlindungan, ketika salah satunya ketika bangsa Israel di mana orang Mesir kena tulah semuanya ya, tulah yang terakhir itu, lah Tuhan pesan, kamu harus tinggal dalam rumah. Hari ini kita tinggal dalam rumah baik ya, tapi pesannya bukan mau suruh mengoles darah di atas pintu, tapi tinggal di rumah, buka laptop, buka handphone, buka tab dan tablet Anda, lalu kita zooming ya, kita berzooming ria dengan acara online discipleship, oke? Nah, puji Tuhan, malam hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu tentang duta perdamaian. Bapak Ibu Saudara, memang sebenarnya Allah itu pengen ya melakukan niat hatinya melalui setiap orang-orang yang pernah ditebusnya. Salah satunya, keinginan Allah itu adalah ingin berdamai dengan semua ciptaannya. Dengan segala makhluk. Surga itu ingin berdamai dengan semua. Nah, tapi sekarang surga itu membutuhkan orang-orang yang mau dan rela untuk dipakai guna misi pendamaian tersebut. Nah, sekarang ada tawaran bagi kita semuanya. Apakah kira-kira Bapak Ibu Saudara mau menjadi duta perdamaian tersebut atau tidak? Ya. Nah, sekarang kita perhatikan ya dalam slide yang akan kita bahas bersama-sama supaya lebih gampang untuk dicerna dan dimengerti, kita bisa melihat slide yang akan saya tampilkan ini. Nah, Bapak Saudara, kita perhatikan dari sini dulu ya, bahwa Injil itu isinya adalah damai sejahtera ya, disebut Injil damai sejahtera. Jadi boleh dikatakan, tahukah engkau bahwa Injil sejak awal mulai disebut sebagai Injil damai sejahtera. Nah, kapan itu? Kita dasari dengan ayat ini. Dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Roma 10 ayat yang ke-15, 2, 3, 4. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, sekali lagi, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, Bapak Saudara, saya ingat ketika kami ya sudah mulai lulus dari sekolah Alkitab sebelum diutus itu, banyak lagu-lagu yang dinyanyikan sebagai marsnya ya untuk pengutusan tersebut. Salah satunya, ini aku utus aku dalam ladang penginjilan, gitu ya. Nah, pokoknya intinya mau diutus ya. Nah, saudara, kita tahu di sini ya, salah satunya ada satu lagu yang saya suka juga ya. Betapa elok kaki pemberita Injil atas bukit-bukit. Jadi ketika nyanyi lagu itu tuh, ya, apa yang tersirat di dalam benak kita ini? Nah, para lulusan sekolah Alkitab ini, ya, termasuk saya pada waktu itu, ketika menaikkan atau menyanyikan lagu itu, kami siap untuk diutus. Walaupun harus ada di bukit-bukit, walaupun harus sampai di atas gunung-gunung, karena tahu bahwa betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik apa?
Injil itu adalah kabar baik, tapi diperlukan orang-orang yang rela untuk diutus lebih dahulu. Dulu saya berpikiran bahwa yang diutus itu yang boleh memberitakan Injil kalau mereka sudah lulus sekolah Alkitab, dapat gelar STH, MTH, MDiv, ya, STMJ dan sebagainya ya. Wah, sekarang banyak gelar-gelar macam-macam, doktor dan sebagainya. Nah, apakah itu persyaratan? Memang itu merupakan persyaratan secara akademiknya ya. Tapi sebenarnya persiapan itu bukan hanya sekedar kita diberi bekal pengetahuan atau teknik saja. Tapi yang lebih lagi, Tuhan itu melihat kesiapan hati kita. Ya, bagaimana Allah mempersiapkan hati supaya orang-orang yang diutus itu nantinya akan melakukan sesuai dengan apa yang dia ingin lakukan melalui orang yang diutusnya itu. Dipersiapkan hatinya dulu. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, bahwa Injil itu adalah kabar tentang damai sejahtera, ya, tentang damai sejahtera. Jadi Injil ini sering disebut sebagai Injil damai sejahtera atau Gospel of Peace, ya. Jadi Injil bukan sekedar kabar baik, tapi merupakan berita atau ya tentang sesuatu yang membawa damai, ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita perhatikan di sini bahwa pembawa berita ini harus bisa membawa dan menghasilkan sampai yang mendengarnya memperoleh damai tersebut. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, saudara, gak semua orang bisa melakukannya. Kenapa? Itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Kalau orang yang memberitakan ini tak pernah punya damai di dalam dirinya, bagaimana dia bisa memberitakan damai terhadap orang lain? Persiapan apa yang harus kita persiapkan supaya kita boleh nantinya menjadi duta perdamaian tersebut? Berdamai dulu. Pertama, berdamai dengan dirimu sendiri. Ada orang yang nggak berdamai dengan dirinya sendiri, betul nggak? Ya, jadi apa yang dipikirkan sama yang diucapkan kadang-kadang nggak sama. Apa yang ada di dalam hati dan apa yang diucapkan kadang-kadang berbeda. Itu miss nih. Ya. Jadi banyak orang hidup dalam kemunafikan seperti itu. Ya, pura-pura ya, pura-pura happy padahal menderita. Ya. Nah, kadang-kadang hatinya selalu diliputi dengan kegelisahan, nggak bisa menerima keadaan dirinya sendiri. Gak heran banyak orang-orang putus asa, frustasi, lalu nggak sedikit mereka bunuh diri juga. Kenapa? Nggak bisa menerima dirinya sendiri. Kita harus bisa berdamai dulu dengan diri kita. Ya, semua ya dilahirkan oleh ibu dan ibu kita ini ya, itu sebenarnya unik semuanya ya. Banyak orang nggak bisa menerima keberadaannya. Kenapa saya menjadi anaknya orang miskin? Kenapa saya menjadi anaknya suku ini gitu ya. Nah, sehingga saya harus dibenci, saya harus diasingkan, saya harus didiskriminasi oleh suku yang lainnya. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa terima seperti itu. Dulu saya juga sempat mengalami seperti itu. Ya, saya pernah berpikir kenapa saya dilahirkan sebagai anaknya pendeta. Ya, betul. Saya pernah berpikir seperti itu. Seandainya saya bukan anaknya pendeta, saya bisa lakukan apa saja. Ya, karena apa? Saya walaupun ya sudah melakukan banyak hal-hal yang boleh dikatakan dalam tanda kutip itu brutal gitu ya. Tapi masih ada hati. Hatinya begini, saya tidak mau mempermalukan orang tua saya. Karena apa? Orang tua saya sebagai public figure ya. Nah, di situ saya mesti menjaga namanya juga. Tapi di sisi lain ya, saya masih pengen melakukan hal sesuatu. Saya nggak bisa terima. Kenapa saya harus lahir jadi anaknya pendeta? Ya, akhirnya saya berontak. Ya, udah nggak tahan, berontak keluar dari rumah. Ya, nah sepertinya merdeka seperti itu ya. Tapi itu tetap nggak tenang. Nah, setelah saya
dimasukkan ke sekolah Alkitab, lah di situ saya mulai mengerti. Ya, mengerti apa? Mengerti sebuah panggilan, lalu diajar tentang jati diri, ya pengenalan akan Allah, penerimaan akan diri sendiri. Nah, mulai dari situ saya mulai berdamai dengan diri saya. Ya, saya bisa menerima keadaan saya. Nah, mulai saat itu, mulai saudara, ya ada damai karena saya mulai berdamai. Nah, setelah berdamai dengan diri kita sendiri, apa yang kita kerjakan lagi? Berdamai dengan Allah. Amin. Berdamai dengan Allah. Ketika Anda bisa berdamai dengan Allah, Anda akan bisa mendapatkan sesuatu dari Allah. Ketika kita tidak berdamai dengan Allah, Alkitab mengatakan dalam kitab Yesaya, itu seperti gap yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala dosa dan kejahatanmu. Ketika ada pemisah, ada gap di situ. Semua yang baik, semua yang indah, semua yang luar biasa yang dari Allah itu nggak pernah nyampe ke dalam diri Anda. Kenapa? Ada yang sabotase di tengahnya. Makanya kita perlu berdamai dengan Allah. Caranya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kapan itu saya lakukan? Ketika saya sudah jadi hamba Tuhan. Jadi nggak semua yang namanya hamba Tuhan sudah berdamai dengan Allah. Saya sudah lulus sekolah Alkitab. Saya sudah praktek di sebuah gereja, ya, di sebuah gereja namanya Kota Nganjuk. Lalu suatu hari di Surabaya di gedung Gosket itu ada seminar, ya, pendetanya orang bule. Ya orang kampung kalau dengar kata bule gitu langsung wow, langsung kita pergi berbondong-bondong ke Surabaya, ya. Lalu ikut seminar tersebut. Nama hamba Tuhannya adalah T.L. Osborne, ya. Nah, di situ kami mendengarkan apa yang dikhotbahkan. Ya, sekarang saya baru mengerti. Sebenarnya khotbahnya itu khotbah dasar tentang apa? Born again, tentang kelahiran baru. Saya sudah pendeta, sudah hamba Tuhan. Dengar khotbah tentang kelahiran baru. Perlunya kita menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Ya. Nah, disitulah saya tersentuh. Lalu ada altar call, saya maju. Ya, walaupun saya bersama dengan jemaat, saya nggak malu karena saya sedang butuh Tuhan. Saya maju, saya angkat tangan, lalu saya mengikuti apa yang dipimpin oleh pendeta T.L. Osborne itu. Nah, ditranslate oleh orang penerjemahnya, lalu saya ikutin kalimatnya. Intinya Wahyu 3 ayat 20. Mengundang dia masuk ke dalam hatiku. Setelah itu saya mengalami bukan sekedar damai dengan diri sendiri, tapi damai dengan Allah itu membuat damai di dalam diri saya itu melimpah-limpah. Amin. Ngerti tidak maksud saya? Ya, saya harap ini menjadi pondasi. Ini menjadi dasar. Kita sedang membahas tentang duta perdamaian. Allah ingin kita semuanya menjadi duta-duta perdamaiannya. Harus ada produk, harus ada kelebihan damai di dalam diri Anda. Anda berdamai dengan dirimu sendiri membuat Anda tenang. Karena tidak ada gejolak. Gak ada pro kontra di dalam diri Anda ini. Ya, hati menangis, bibir tersenyum. Gak ada lagi karena berdamai dengan diri sendiri. Tapi itu tidak cukup untuk dibagikan kepada orang lain. Untuk bisa dibagikan orang lain, Anda harus mendapatkan asupan yang lebih besar lagi dari yang punya damai yang lebih lagi. Siapa itu? Allah sendiri. Dampak dari berdamai dengan Allah membuat saya kelimpahan hidupnya Allah. Amin. Salah satunya, damai Allah itu mengalir secara melimpah ruah di dalam hidup saya. Sehingga kemana-mana saya mulai nyanyi, damai yang dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Haleluya. Tuhan besertaku. Panjang jalan kehidupanku. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Amin. Nah, damai, 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 damai. Nah, mulai saudara. Kenapa? Damainya bukan satu.
Sekarang damai yang di dalam diri saya ini karena dapat aliran dari Tuhan, damainya nggak pernah habis. Damai itu ada terus melimpah. Ya, walaupun damai di dalam diri saya mungkin bisa krisis, tapi damai yang daripada Allah itu tak pernah habis di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan itu selalu baru dan rahmatnya selalu baru setiap pagi. Amin. Setiap pagi dia tambahkan, setiap pagi dia tambahkan, melimpah-limpah. Anda bagikan, ya kelihatannya kurang. Tapi Tuhan pulihkan dan tambahkan lagi, tambahkan lagi. Enggak pernah ada krisis damai di situ. Ya, kenapa? Karena Anda dan saya mau ditunjuk oleh Allah menjadi duta perdamaian itu. Nah, ketika Anda sudah penuh dengan damai, Anda boleh berjalan sekarang. Untuk apa? Memperdamaikan orang-orang lain supaya dia bisa menyatu kembali dengan Allah. Amin. Berbalik kepada Allah. Makanya tadi dikatakan dalam kitab Roma, ya. Tadi dikatakan Roma 10 ayat 15 itu hafalkan baik-baik. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Ketika Allah mau mengutus, Allah lihat dulu potensi yang ada di dalam diri Anda ini sebenarnya sudah cukup atau tidak damai itu untuk dibagikan kepada orang-orang lain. Nah, di sini menjadi catatan. Banyak orang kadang-kadang merekrut orang itu ya asal rekrut. Lihat ada orang mau gitu ya supaya tambah banyak timnya. Ya sudah pokoknya gitu ya. Mumpung tanpa dicek dulu. Nanti baru nih setelah di lapangan, aduh tambah bikin repot gitu ya. Kenapa? Ternyata orang tersebut belum punya potensi. Ketika disuruh membagi hidupnya, membagi damai untuk orang lain, baru ketahuan di situ. Buru-buru dibagikan ke orang lain. Untuk dirinya sendiri aja nggak cukup. Ya, nah, kalau Anda punya tim sekarang, mulai ini, mau rekrut tim, ya, jangan langsung diajak pelayanan dulu. Jangan diajak untuk terlibat untuk orang lain dulu. Kalau orang itu masih minus, masih banyak masalah-masalah yang perlu dibereskan. Bereskan dulu orang itu. Ya, sampai dia kayak tadi berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Allah, mengalami kelimpahan damai dari Allah itu, nah, baru Anda ajak untuk memperdamaikan orang lain kepada Allah. Nanti nggak ada masalah, nggak ada trouble. Nanti kita bahas di sini ya. Kenapa banyak pendoa-pendoa? Kenapa banyak hamba-hamba Tuhan? Kadang-kadang kelihatannya melayani, tapi nggak seperti apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, melayaninya dengan hati, kadang-kadang dengan hati yang benci, dengan kemarahan, bisa juga. Ya, nah, apa tujuan mereka melayani? Baru ketahuan nanti setelah ada di lapangan mereka. Ya, nah, kita baca dulu ayat berikutnya dalam Efesus 6 ayat 15. Efesus 6 ayat yang ke-15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai, sejahtera, gospel of peace, ya. Kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, damai, sejahtera. Perhatikan, ya. Bukan sekedar Anda memiliki damai, tapi sekarang Anda juga harus rela untuk melepaskan damai itu. Ya, kalau hatimu masih punya ganjelan, kalau hatimu masih penuh dengan kekecewaan, kalau hatimu masih penuh dengan kemarahan, lalu Anda terlibat dalam ministry, dalam sebuah pelayanan, ya. Ketika Anda diminta rela untuk memberitakan atau menyampaikan Injil damai sejahtera, kira-kira Anda bisa atau tidak? Mungkin mulut Anda bisa berkata, "Shalom." Betul enggak ya? Tapi dalam hatimu, awas. Ingat ya, mulutnya bisa bilang, "Shalom." Betul enggak? Tapi hatinya ini nah, kurang ngajar. Betul enggak ya?
Kenapa? Belum beres, ya. Harus rela. Rela itu bukan hanya sekedar omongan Anda, ucapan Anda. Rela itu munculnya dari hatimu. Aku rela. Kenapa disebut rela? Ketika Anda membagi damai ini kepada orang lain, pasti ada tantangannya. Ketika orang yang Anda layani mungkin bukan menerima Anda, malah melawan Anda, apa reaksi Anda? Apakah Anda kepancing, ikut marah, lalu berantem dengan orang itu? Atau Anda mengampuni orang itu? Lalu apakah Anda bisa mengasihi orang yang sedang marah dengan Anda itu? Nah, ini penting. Ya, walaupun dibungkus dengan bahasa rohani, kalau marah itu tetap marah namanya. Ya, ada orang dalam nama Yesus, aku hajar engkau. Loh, pakai dalam nama Yesus, aku hajar engkau. Amin. Ya, tambah dahsyat ya. Gak usah pakai Tuhan Yesus saja orang bonyok. Pakai dalam nama Yesus pula. Ayo saudara, dalam nama Tuhan Yesus, aku tendang engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, aku cincang-cincang engkau. Nah, pakai nama Yesus. Tapi kalimatnya Anda tahu, Anda berkata cincang, Anda berkata tendang, Anda berkata hancurkan, atau apa nih? Sikat habis dan sebagainya itu ya. Itu sebenarnya keluarnya dari hatimu. Hati yang sedang geram. Kenapa geram? Karena Anda gak rela. Ada sesuatu yang melukai di dalam diri Anda yang dilakukan oleh orang tersebut. Mungkin dia mencuri atau menghambat, menghalangi kenyamanan Anda. Mungkin bukan kenyamanan untuk hal-hal bisnis Anda. Mungkin kenyamanan ibadah Anda. Ya, kenyamanan untuk Anda berdoa. Loh, hal yang rohani loh. Tapi reaksi Anda itu menentukan juga. Apakah Anda berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera atau tidak? Nah, Bapak Saudara, boleh kita simpulkan bersama-sama begini. Arti sebenarnya dari kedua ayat yang kita baca tadi adalah bahwa Bapak mengirim hamba-hambanya untuk menyebarkan berita damai sejahtera ini kepada semua orang dan bahkan kepada semua makhluk agar mereka berdamai kembali dengan Bapa di surga. Ya, sekali lagi. Arti sebenarnya dari ayat yang kita baca tadi. Bapak berkata, aku mengirimkan hamba-hambaku untuk menyebarkan berita damai sejahtera ini kepada semua orang dan bahkan kepada semua makhluk agar mereka berdamai kembali dengan aku. Ya. Nah, seharusnya sekarang tidak ada lagi ketegangan. Seharusnya sekarang tidak ada lagi persengketaan di antara orang-orang milikku, kata Allah Bapak. Ya, sebaliknya, kasih yang saling melindungi dalam rangka membawa damai sejahtera ini kepada sekalian makhluk di alam roh dan di alam materi. Amin. Nah, sekarang kita lihat. Damai sejahtera adalah sarana yang menghubungkan umatku satu sama lain. Amin. Jadi dengan adanya damai sejahtera ini Anda terkonek satu dengan yang lain. Kalau enggak ada damai, pasti ya yang akan terjadi apa? Persengketaan, perselisihan. Kalau damai itu menjadi tali pengikatnya, itu hal yang berbeda. Keadaan mungkin bisa buruk, ya. Keadaan mungkin bisa gak bagus. Tapi kerelaan mengenakan kasut damai sejahtera ini, itu melampaui segala keadaan, sehingga Anda tidak memusingkan keadaan orang lain.
Walaupun orang itu mungkin sangat-sangat melukai Anda, tapi Anda punya misi. Anda sadar, aku ini adalah duta perdamaian. Aku nggak boleh kepancing dengan situasi ini. Aku harus menang dari situasi ini. Supaya apa? Tercipta sebuah perdamaian. Amin. Supaya tercipta sebuah perdamaian. Jadi nggak ada alasan. Pak, ya, kalau dia nggak ngayal begitu, sebenarnya dia gampang, Pak. Kalau Anda mengenakan kerelaan, kasut damai sejahtera itu, sengeyel apapun, mungkin dia super ngeyel sekalipun, karena kasutmu adalah kasut kerelaan, ngeyelnya orang ini bukan merupakan persoalan bagi Anda untuk menciptakan sebuah damai pada saat itu. Amin. Ya, karena Anda pembawa damai. Di mana Anda ada, harus tercipta damai. Amin. Jadi duta perdamaian itu sama dengan juru damai juga. Amin. Nah, Bapak Saudara, Allah Bapak mengingatkan, ya khususnya kepada tim RTM melalui Pak Andreas ini, dia katakan begini, perjuanganmu melawan roh-roh jahat yang banyak kali mencelakakan hidupmu selama ini, telah sedikit banyak menciptakan juga ketegangan di antara hambaku, anakku, ya. Nah, mereka merasa dipermalukan bila engkau berbicara tentang kekurangan pengertian mereka tentang peperangan rohani. Kenapa? Karena ego mereka amat terganggu. Akhirnya mereka menemukan diri mereka berada bersama-sama dengan kebanyakan hamba Tuhan lain berada pada suatu sisi yang berseberangan dengan engkau. Nah, keadaan ini telah mengakibatkan engkau menjadi terpojok. Tapi bila damai sejahtera anakku telah menguasai engkau, sungguh-sungguh, maka Injil damai sejahtera itu akan mengubah keadaan sekitarmu. Ya, akan mengubah keadaan sekitarmu. Kita lanjutkan ya. Orang-orang nanti akan mulai mencari jalan untuk bergabung dengan engkau. Ya, nah anakku, beritakan Injil damai sejahtera saja ke dalam setiap hati orang, dan berita ini seterusnya akan tersebar, menjangkau semua orang. Maka orang-orang yang semula menjadi musuhmu juga akan kubawa mendekat kepadamu. Ya, nah, saudara, kita lihat ayat ini. Ini merupakan peneguhan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh-musuh orang itu pun akan didamaikannya dengan dia. Ya, nah, saudara, apa yang diingatkan oleh Allah Bapa tadi ini untuk khususnya tim RTM ini, bahwa memang nggak banyak dari hamba-hamba Tuhan yang memahami tentang hatinya Allah untuk apa? Untuk membawa misi perdamaian ini. Ketika kita melakukan khususnya dalam pelayanan, lalu kita menggunakan ayat andalan kita, yaitu Kolose 1:19-20, bahwa Allah Bapa ingin berdamai dengan segala makhluk, lalu setiap kita ketemu dalam pelepasan atau dalam pelayanan pribadi atau dalam pelayanan konseling, mungkin dalam doa pelepasan dan sebagainya, ketemu dengan makhluk-makhluk roh yang sedang tidak berdamai dengan Allah. Baik itu dari kalangan malaikat yang jatuh atau malaikat yang merendahkan derajatnya, ataupun orang-orang mati, roh orang mati yang ada di dalam diri orang itu, lalu kami lakukan. Ya, bukan kami tengking, kami hajar seperti masa lampau ketika kami masih ada di daerah karismatik zaman KPP dulu, ya. Semua kita hajar. Ya, orang mati, setan semuanya, aku sikat habis, aku cincang-cincang, aku bom, dan sebagainya. Tapi sekarang kita lakukan peperangan atau pengusiran secara persuasif dengan cara membujuk
dengan cara memberitahu, dengan cara mengarahkan roh-roh tersebut supaya mengenal isi hati dari Bapa yang ingin berdamai dengan mereka. Dan dampaknya luar biasa, saudara. Apa bedanya dengan kita usir tengking-tengking dan kita usir dengan persuasif itu, bedanya apa? Ketika dulu kita melakukan dengan cara tengking-tengking dengan galak seperti itu, ya, "Nyah keluar dalam nama Yesus." Ayo, "Awas ya." Kita ancam-ancam dan sebagainya. Nah, itu menimbulkan ketegangan antara Anda dengan roh itu. Mungkin karena nama Yesus yang Anda sebut yang penuh dengan kuasa, dan akhirnya roh itu juga keluar dari orang itu atau dari tempat tersebut. Ya, kalau itu membersihkan satu rumah atau satu ruko atau satu kantor gitu ya. Nah, supaya keluar dari lingkungan tersebut, karena Anda desak dengan nama Tuhan Yesus, dia keluar juga. Tapi dia dendam dengan Anda. Dia serang balik Anda. Kalau Anda cukup penuh dengan urapan, Anda tidak mempan, tidak mampu untuk diserang oleh si musuh itu, si musuh cari celah yang lain. Ya, kalau bapaknya nih nggak bisa serang, nah dia coba lihat, cari gara-gara. Mungkin anakmu kena. Itu berapa kali saya alami dulu. Saya menang di lapangan ketika saya pulang ke rumah. Ya, baru masuk rumah, istri saya udah mulai keluar. Dia bilang, "Pak, kenapa? Si anak nomor 2 panas." Ya, kalau nggak nuduh, nuduh satu. Pokoknya ngalamin seperti itu ya. Nah, ada saja masalahnya. Padahal pelayanan saya di luar, wah luar biasa. Iblis saya ganyang habis-habisan. Saya habisin, saya siksa, saya lukai. Gitu. Nah, itu sampai orang bilang, "Wah hebat Pak." Ya. Dan orang-orang pada kagum. Ya, mereka menghargai pelayanan kami. Karena apa? Sekali tengking. Itu roh-roh ngacir semuanya. Kabur semuanya. Ya. Nah, mereka melihat ada kuasa yang luar biasa. Tapi saudara, setelah selesai, banyak masalah yang terjadi di dalam diri saya. Ya. Tapi dengan cara yang kedua, dengan cara persuasif, dengan memberitakan Injil perdamaian kepada mereka, memberitahu kepada mereka bahwa Allah ingin berdamai dengan mereka dan kita perdamaikan mereka dengan Allah. Ada yang mau, ada yang tidak. Nah, tapi dampaknya berbeda. Saya hari-hari ini jarang mengalami namanya serangan balik. Karena saya tidak bikin sengketa, saya tidak bikin pertikaian dengan si musuh itu. Ya, adanya serangan balik karena Anda geram, karena Anda menciptakan pertikaian. Awalnya kan nggak kenal dengan Anda, bukan? Karena Anda dipanggil sama orang yang punya masalah, lalu Anda membela orang itu. Anda ada di garis depan. Ya, Anda bilang sama si musuh itu, "Lu jangan macam-macam ya sama orang yang di belakang saya ini. Sebelum kau ganggu orang itu, langkain dulu mayat gua." "Awas nih, ayo sekarang berantem sama gua ya, gua tonjok engkau, dar 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 dar." Wow, gitu ya. Nah, saya sekarang tidak berlaku seperti itu. Saya bukan menjadi pahlawan ya, yang hebat seperti itu. Saya berapa kali bilang sama orang-orang yang mengundang saya, ketika saya sampai ke rumahnya saya bilang, "Bu, Pak, ya, Anda ya hari ini mengundang saya. Saya bukan orang sakti, saya bukan orang hebat." Saya selalu begitu. Kenapa? Saya mau mencoba, bener nggak, apakah pikiran orang tersebut ini yang mengundang saya, dia sedang berpikir saya itu hebat, saya sakti. Kadang-kadang infonya begitu.
Kalau masalah roh itu, undang tuh hamba-hamba Tuhan dari Revival Total Ministry. Permainan roh, mereka tahu semuanya. Mereka jago perang. Tuh, gitu. Karena mereka tahunya zaman-zaman kita KPP dulu. Ya, memang kita dulu suka perang. Tuh, gitu. Berbagai macam senjata kita buat di alam roh, buat menghancurkan mereka semuanya. Dan itu sangat excited luar biasa ya, semangat dalam perang itu. Maju tak gentar. Bukan hanya bawa bambu runcing Saudara, kita cipta sampai namanya, senjata-senjata tercanggih pun asal saya ngomong di alam roh jadi. Lalu kita lempar ke si iblis, iblisnya itu babak belur semuanya. Nah, Bapak Saudara, nah iblis kadang-kadang dipengaruhi oleh si dukun-dukun yang pakai senjata tradisional, ya. Satu kali si iblis bilang, "Lu awas ya," dia bilang, "gua bawa senjata nih, ya. Gua nggak takut, apa senjatanya?" Lalu dikeluarin, panah. Itu, dia bilang loh, "Kuno Bro, itu." Dia bilang, "Panah, pedang." Loh, "Gua juga bawa senjata ini." "Senjata apa itu?" "Eh, ya, bom. Aku lempar ke kau, granat, brus." Bus, kaget dia, gitu nggak. Lah si dukun-dukun cuma nyiptain apa, panah, gitu nggak, dia bilang, panah api, bambu runcing. Nah itu zaman kong kita dulu, ya. Nah nah tapi, ya walaupun kayak begitu, ya kan, itu sudah nggak kita lakukan lagi. Kita sekarang pakai cara persuasif, ya. Pakai cara pendamaian. Kenapa? Misinya berdamai. Ya, jadi jangan Anda cari masalah dengan si musuh itu. Karena Anda cari masalah dengan si musuh itu, makanya Anda bermasalah dengan si musuh itu. Nah, bukan Anda kompromi dengan dia, tidak. Ya, musuh harus dikeluarkan, iblis harus dikeluarkan, roh-roh itu harus dikeluarkan dari orang itu atau dari tempat itu. Tapi cara mengeluarkannya bukan dikasarin. Ya, dengan cara apa? Dinasehati, dikasih tahu bahwa Allah Bapa ingin berdamai dengan kalian semuanya. Berdasarkan Kolose 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Amin. Nah, Bapak Saudara, dengan apa yang kita lakukan seperti ini, mulai banyak yang mencemooh. Itu pelayanan apa? Ya, pelayanan itu seperti kami begini loh. Mereka melakukan yang namanya doling. Saya bukan anti doling. Dolingnya nggak masalah. Tapi ketika Anda doling, kadang-kadang orang itu ketika ada di daerah-daerah musuh, apa yang dilakukan? Dia marah-marah di daerah itu. Dia berbikin masalah di daerah itu. Ya, nah, mengobrak-abrik sarang musuh, membangunkan singa yang tidur, sehingga singanya ngamuk. Lalu terjadi banyak hal. Ada beberapa orang yang sering ikut doling dari kelompok-kelompok tersebut, mereka datang ke bengkel kami, Revival Total Ministry. Ternyata mereka banyak mengalami masalah dalam finance, ya. Keuangan mereka mengalami kemerosotan. Bahkan mereka sampai akhirnya punya hutang banyak sekali. Padahal mereka ada di garis depan. Mereka tuh ada link 1, ada link 2. Dan yang kebanyakan yang datang itu yang link satunya. Ya, betul Saudara, ya. Nah, Pak Andreas karena kenal dengan pemimpinnya itu, dia coba memberitahu, ya. Karena Pak Andreas itu teman bapaknya, ya. Tapi ketika Pak Andreas memberitahu kepada pemimpinnya ini, kayak mereka nggak bisa terima. Malah berbalik, gitu. Ngomongin RTM begini gini gini. Ya sudah, ya udah nggak ya. Niat kita baik. Sebenarnya kenapa mereka nggak bisa terima itu? Ya tadi dikatakan, ya. Ego mereka amat terganggu, akhirnya mereka menemukan diri mereka berada bersama-sama dengan kebanyakan hamba Tuhan yang lain, berada pada satu sisi yang berseberangan dengan engkau. Ketika dia sudah mulai memisahkan berseberangan begini,
Akibatnya engkau menjadi terpojok. Nah, kalau Anda ada di RTM, ingat nih, jangan kaget ketika Anda dipojokkan. Karena Anda dianggap berseberangan, berbeda paham. Memang berbeda paham. Kita tidak main kasar lagi dengan musuh. Karena kita tahu sejak kita dipanggil oleh Tuhan, Dia mau jadikan Anda semua sebagai duta perdamaian. Amin. Bukan orang yang suka cari persoalan, menciptakan pertikaian, tapi orang-orang yang suka berdamai. Amin. Nah, Anda tahu, ketika kita bertahan seperti ini, satu persatu dari orang yang pernah memusuhi kita, yang belum mengerti apa yang kita lakukan ini, satu persatu mulai bergabung. Kenapa? Karena mereka sudah lemes. Setiap habis berperang, nanti ngalami serangan balik. Setiap mereka berperang, mengalami serangan balik. Aduh kayak begini, saya nggak mau. Lama-lama mereka melirik kepada kita. Kok kamu nggak pernah diserang balik ya? Caranya bro, saya bilang, caranya bro, jangan bikin marah musuh, tapi nggak kompromi. Ya, ada senjata yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baca Kolose 1:19 ayat 20. Kenali isi hati Bapakmu. Bapak ingin berdamai dengan mereka dan itu tawarkan kepada mereka. Kalau mereka mau, ya, bawa mereka kepada Bapak. Perdamaikan dengan Dia. Surga akan diuntungkan. Amin. Nah, Bapak Saudara, Amsal 16 tadi, ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau Tuhan berkenan kepada seseorang, maka musuh orang itu pun akan diperdamaikan dengan Dia. Amin. Nah, kira-kira memberitakan Kolose 1 ayat 19-20 itu berkenan kepada Tuhan enggak? Saya percaya berkenan ya. Jadi Tuhan berkenan. Jalan kita itu dikenan Tuhan. Nanti orang-orang yang memusuhi kita, mereka akan satu persatu berdamai, ikut kepada kita semuanya. Amin. Cara kita ini. Sekarang, Bapak katakan sekali lagi, tugasmu sekarang adalah mempersiapkan suatu umat yang taat kepadaku. Ya, mempersiapkan suatu umat yang taat kepadaku dan membuat mereka menjadi utusan-utusan Injil damai sejahteraku. Amin. Nah, kenapa kami getol mengajarkan seperti ini? Karena dipesan oleh Bapak supaya ya semua orang yang dididik dalam kelas online discipleship. Nah, ini harus menjadi duta perdamaian. Amin. Ya, harus menjadi duta perdamaian. Nah, sekarang lengkapi dirimu dengan damainya Allah di dalam diri Anda. Gak heran, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia memberikan warisan atau meninggalkan warisan kepada kita yang namanya damai sejahtera itu. Amin. Nah, sekarang perhatikan. Damai sejahtera Tuhan Yesus. Selama ini, engkau telah mengenal kebenaran yang amat penting tentang air yang hidup. Dan mulai melihat kebenaran ini meluas kemana-mana, bukan? Sekarang aku hendak membukakan bagimu kebenaran yang lain, yakni tentang damai sejahtera. Sehingga engkau akan juga dapat menguasai dunia materi. Dan sama seperti air yang hidup, damai sejahteraku pun ini akan tersebar luas juga. Amin. Nah, saudara, tentang air yang hidup, awal-awal orang juga nggak terlalu mengerti. Tapi sekarang sudah banyak yang mulai memakai air yang hidup itu. Ya, mereka sudah mulai tahu bahwa mengucapkan sesuatu yang sumbernya dari Allah
Dan ada dampaknya yang luar biasa. Karena orang itu menyatu dengan Allah. Omongannya jadi powerful. Betul nggak? Air yang hidup itu mencuci banyak orang. Ya. Nah, kalau saya diundang, mungkin berkesempatan untuk memberikan seminar Bali gitu ya kepada para hamba-hamba Tuhan. Biasanya saya pakai tema tentang air yang hidup. Karena hal ini belum pernah mereka tahu. Ya. Kalau saya diundang satu gereja yang baru mengundang perdana kami, saya gitu ya di gereja itu. Saya kadang tawarkan ini dulu. Gimana Pak Pendeta? Kalau saya bicara tentang aliran air yang hidup. Pendetanya bingung, Saudara. Pak, itu khotbah maunya kemana ini arahnya? Ya, ya udah Pak, kalau Bapak belum ngerti, Bapak nanti ikut dengerin saja. Jangan kabur ya. Banyak kadang-kadang gini ya, pendeta itu kalau undang seseorang gitu, nanti saya datang situ, pendetanya kabur kemana, khotbah di mana gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi umbala sidangnya nggak ada gitu ya. Nah, dan saya pesan gini, ya kalau Bapak nggak ngerti ya, nanti takutnya gini loh ya, saya cerita tentang sesuatu yang baru, nanti jemaat Bapak tanya kepada Bapak ya, lalu Bapak nggak ngerti. Kenapa? Bapak nggak dengerin ya. Nah, nanti setelah saya khotbah, ada sesuatu yang Bapak ingin tanyakan, ya oke ya. Tapi syaratnya satu, ajak makan saya. Sambil ngobrol. Ya, oke, habis khotbah gitu diajak makan saya gitu ya, makan siang gitu ya. Terus dia bilang, "Pak, tadi ini apa, maksudnya apa-apa." Saya jelasin gitu sambil makan ya. Dia makan dengan tenang, saya makan dengan ngomong gitu kan. Tapi ada sukacita tersendiri ya untuk membagikan itu. Dan setelah kami ya lakukan seperti ini, berapa bulan kemudian si pendeta telepon, "Pak, puji Tuhan, pengetahuan tentang air yang hidup itu sangat memberkati kami." Ya. Nah, Pak, itu baru sebagian, baru kulitnya. Nah, kalau lebih dalam lagi, ya undang saya lagi. Saya itu bukan gila undangan tidak, Saudara ya. Tapi kalau memang mereka haus, dimanapun saya rela. Betul nggak? Kenapa? Ya tadi, betapa elok kaki pemberita Injil. Betul nggak? Atas bukit-bukit. Amin. Nah, nggak percaya, Saudara. Ada tim saya dulu, saya ajak ke daerah Trenggalek itu ya. Oh, dia dapat bagian di atas bukit. Gitu kan. Dia bilang, udah gitu dia pakai sepatu heel. Tuh, naik ke atas bukit. Gitu. Keren dia. Pakai jas pula. Yang lainnya nggak pakai jas. Waduh, gitu bilang. Waduh, jauh-jauh diajak ke sana, diajak bukit. Ya, padahal dia sudah nyiapin PowerPoint-nya, segala macam. Gak taunya dapat jatahnya itu di atas bukit Saudara, dia bilang. Nah, sama mbok-mbok yang ada di sana. Tapi dia merasa, waduh Pak, sukacita yang luar biasa pelayanan. Nah, nanti kalau sudah selesai pandemi ya, kita pelayanan lagi ya. Saya harap ini 90 orang semuanya. Nanti kita pergi kemana? Ya, eee, ya terserah Tuhan akan suruh kemana ya. Nanti yang atur siapa ya. Cirebon juga boleh, ya, silahkan ya. Nah, hubungin kami ya. Oke, Saudara, sekarang kita kembali sini. Jadi, tentang masalah damai sejahtera Sang Pencipta ini, damai pelayanan tentang pendamaian, duta perdamaian ini, nanti akan sama-sama cepat diterima dan menjadi dikenal oleh semua para hamba-hamba Tuhan seperti tentang masalah air yang hidup itu. Kenapa? Air yang hidup itu lebih cepat untuk mereka terima. Ya karena nggak menentang paham mereka. Ini hanya membedah atau meluruskan sedikit saja antara mata air dan air yang hidup. Betul nggak? Hanya menegaskan dan membuat, oh iya ya, seperti itu loh. Jadi kita memantapkan saja tentang air yang hidup ini. Tapi tentang duta perdamaian, berdamai dengan musuh, memperdamaikan makhluk-makhluk itu kepada Bapa ini. Nah, ini yang belum bisa dipahami. Karena paham mereka ya tidak sampai ke situ. Mereka bilang, iblis itu ya dibuang. Tuh, Anda nggak punya hak untuk membuangnya.
Nanti ada saatnya dia harus dibuang. Tapi sebelum dibuang itu, semua diberi kesempatan yang sama untuk berbalik kepada dia. Amin. Nah, supaya ini didengar semuanya. Memang kalau sudah nggak mau disuruh balik, diajak balik nggak mau, terpaksa nanti dibuang. Itu kapan? Setelah ya Gog dan Magog nanti. Betul nggak? Nah, setelah Gog dan Magog, mereka diringkus habis, dibuang ke Gehenna. Nah, itu udah akhir. Kenapa? Waktu yang diberikannya sudah habis. Ya, karena kita masuk ke langit baru, bumi baru, kita ada di Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu. Di situ yang nggak kudus, yang salah, ya, yang beruntak, yang najis, nggak pantas masuk. Harus disingkirkan di satu tempat namanya Gehenna atau neraka itu. Nanti, tapi hari ini belum. Hari ini mereka semua masih diberi kesempatan. Jika mau untuk bertobat dan kembali kepada Bapa berdasarkan Kolose 1:19-20, Bapak masih mau terima mereka. Amin. Nah, ini pesan Bapak ini pasti akan terjadi. Mungkin hari ini banyak orang yang masih berseberangan dengan kita. Belum bisa memahami tentang apa yang Bapak singkapkan rahasia ini kepada kita semuanya. Tapi tak lama lagi, nanti banyak orang bilang, gimana caranya memberitakan Injil damai sejahtera itu kepada para musuh-musuh itu. Amin. Nah, kita lihat ayat Lukas 24, ayat 19. Lukas 24, ayat 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Ya. Nah, penampilan Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus itu juga membuat pertanyaan. Mereka bertanya, katanya kepada mereka, apakah itu? Mungkin tentang Injil perdamaian itu banyak orang juga nanti seperti itu. Apakah itu? Ya, siapkan diri Anda belajar dalam discipleship ini, dalam pemuridan ini, mengerti tentang pelajaran-pelajaran ini. Nanti kalau ada yang tanya, apa itu? Kalau orang Korea bilang, opo kui? Opo kui? Nah, Anda harus bisa menjelaskan. Anda harus bisa menjawab. Jangan nanti kalau ada orang tanya, opo kui? Apa itu? Bentar ya, tak telepon dulu Pak Gideon. Ada murid saya, udah mulai bereaksi, berinteraksi dengan beberapa orang, mulai berdebat ini dan itu. Lalu setelah ditanya ini dan tanya itu sama pendeta, ya, nah terus dia itu sama pendeta-pendetanya gitu, sama beberapa koleganya. Nah, terus dia telepon saya, Pak Gideon, saya ada di depan orang ini. Saya butuh jawaban yang ini. Ini Pak, coba. Bapak telepon ya, saya pakai headphone ini ya. Nanti Bapak ngomong aja, saya nanti niruin aja. Kira-kira pertanyaannya begini Pak, gitu ya. Nah, saya bilang gitu ya. Terus saya bilang, kalau mau maju tempur, pisaunya diasah dulu. Ya, sudah berani maju tempur, pisaunya tumpul. Dasar si tumpul. Gitu nggak? Ayo diasah dulu. Ya makanya belajar di pemuridan ini. Nah, kadang-kadang 13 buku ini sudah selesai. Saya putar satu lagi, itu enggak? Bukan kurang kerjaan. Untuk memperdalam, mereview lagi, supaya Bapak Ibu Saudara itu lebih lagi. Ketika kita mendengar pertama, kita baru tahu.
Ketika kita mendengar yang kedua, kita akan mengerti. Ketika kita mendengar yang ketiga, Anda akan memahami biasanya, ya. Nah, jadi memang kadang-kadang dulu awal-awal saya masuk revival terutama ministry ya, denger kaset atau denger khotbahnya Pak Andreas itu denger di, revival worship service dulu namanya, 2 Sabtu sekali di Walter Mongon City. Itu cuman tertarik aja, kok aneh ya, kok bagus ya, kesaksiannya gitu ya, ini orang nyentrik ya, kayak gitu-gitu gitu ya. Jadi nggak dapat apa-apa itu, ya. Lalu saya beli kasetnya, dulu kaset ya, kalau sekarang CD, gitu. Sekarang apa, pakai MP3, pakai disk, flash disk gitu ya. Nah dulu zaman itu masih kaset, saya beli kasetnya, saya koleksi kasetnya, pakai Walkman itu ya. Nah waktu itu masih kos tahun-tahun itu, di kos itu saya pakai Walkman dengerin lagi. Itu satu kaset tuh sampai kasetnya itu dari suaranya kenceng gitu sampai ngerti kalau pitanya ditarik terus muter gitu loh ya. Kadang saya dengerin 3 4 kali gitu. Nanti yang kali kelima atau kali keenam saya baru ngerti. Oh, cara berpikirnya itu begini, hikmatnya itu begitu. Nah, saya baru bisa menyimpulkan arahnya kenapa kok jadinya seperti ini. Paham maksud Saudara ya? Apalagi tentang namanya duta perdamaian ini. Orang dengar pertama kali, kedua kali, tiga kali, nggak paham. Ya. Nah, sekarang kita lebih lagi harus tanya Roh Kudus juga. Roh Kudus jelaskan, jelaskan, jelaskan tentang masalah duta perdamaian ini. Kenapa engkau menyediakan jalan damai untuk setiap makhluk untuk berdamai dengan Bapa ini? Berdasarkan Kolose 1 ayat 20. Ya. Nah, Saudara, penting sekali. Nanti kalau ada orang tanya, apakah itu? Siapa yang jawab? Anda. Amin. Ya. Jika Anda bilang, Pak Gideon tolong nih, jawab ya. Loh, Anda udah ikut pemuritan saya yang jawab. Jawab sendiri. Teganya, 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 teganya. Ya tega harus. Betul nggak itu? Nah, amin. Nah, mulai nih, ya. Nah, supaya apa? Jangan hanya Gideon yang dikenal. Anda pun juga, ya, harus, ya. Dan nanti mulai banyak orang akan datang kepada Anda, lalu Anda muridkan. Kalau saya yang jelasin terus, nanti semuanya akan pemuritan sama saya. Tapi kalau Anda bisa jelasin, dia akan pemuridan dengan Anda akan jadi gurunya. Amin. Ngerti maksud saya? Ya. Nah, kalau saya harus keliling seluruh Indonesia gitu ya, saya nggak sempat di rumah nantinya, betul nggak? Ya toh? Nah, dari Sabang sampai Merauke, tiap hari nyanyi, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Anak saya telepon, "Pah, pulangnya kapan?" Nah, benar nggak? Nah, kami ini sedang mencetak para pengajar-pengajar, betul nggak? Nanti pasti akan ada orang yang tanya, katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Nah, ketika ada pertanyaan gitu, pengen tahu, sini, amin, datang ke Kelapa Gading, ke Kelapa Kopior atau Janur Kuning atau apa, terserahlah pokoknya. Sini, tak jelasin nanti. Amin. Ayo mulai ya. Nah, ya, kadang-kadang saya lempar ya kalau dalam diskusi itu. Coba tolong jawab, tahu nggak ya? Dari beberapa murid yang sudah saya anggap berapa kali bahkan mereka mengajar. Bukan saya malas menjawab, tidak. Ya, saya juga ingin tahu kemampuan Bapak Ibu Saudara. Mending salah menjawab di sini, tahu nggak ya? Ketika diskusi, saya pasti bisa meluruskan. Daripada Anda lepas sendiri, lalu jawabannya ngawur, betul nggak? Ada beberapa murid seperti itu. Kalau di depan saya tuh nggak pernah mau berkomentar. Tapi di belakang saya komentarnya, "Halo halo Bandung, ibu kota periangan," gitu. Wah, gitu, loncat gitu ya.
sampai akhirnya bikin miss. Ada yang bilang, "Wah, Pak kok katanya gini-gini." "Siapa yang bilang?" "Si A ini." Waduh, ya karena dia murid saya panggil. "Kamu jawab apa?" Bilang gitu, you know. "Dari mana pengertian seperti itu?" Nah, saudara, nah kita harus serempak, kita harus satu satu suara, bukan? Nah, kita sering diskusi juga tentang jawaban-jawabannya itu. Amin. Nanti akan ada orang yang Anda dengar, apakah itu? Siapa yang jawab? Pak Simon, sini, tak ajak mancing. Nah, gitu ya, temu ikan. Nah, sekarang perhatikan. Engkau tahu bahwa tubuh manusia berasal dari tanah liat dan diubahkan hanya dengan firman yang mengandung nafas kehidupan. Hidup anakku telah mengubah tanah liat itu menjadi daging. Tetapi ketika roh itu meninggalkan tubuhnya, ia berubah menjadi tanah kembali. Jadi, kondisi tubuh manusia akan berubah sesuai dengan kondisi roh di dalamnya. Amin. Tadi kan ya, sekali lagi nih. Ya. Hidup anakku telah mengubah tanah liat itu menjadi daging. Tapi ketika roh itu meninggalkan tubuhnya, ia berubah menjadi tanah kembali. Jadi kondisi tubuh manusia akan berubah sesuai dengan kondisi roh di dalamnya. Sebenarnya Bapak mau cerita apa sih? Ketika Yahweh atau Tuhan Yesus itu menghembuskan nafasnya, memberi hidup kepada Adam. Itu membuat daging itu hidup, bukan? Tapi ketika Adam mulai makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia mati. Rohnya keluar. Apa yang masuk ke dalam Adam itu keluar. Lah di sini tadi dikatakan bahwa semua segala segala sesuatu tergantung apa yang ada di dalam atau isi ya kondisi orang di dalamnya itu. Amin. Nah, sekarang sejak racun buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat mengendalikan pikiran manusia, ia telah menciptakan banyak pikiran negatif dan manusia dibuat seperti itu oleh setan yang ingin membunuh manusia demi kepentingan mereka sendiri. Apa yang dilakukan? Iblis menciptakan begitu banyak penderitaan dalam kehidupan manusia. Begitu besar penderitaan itu sehingga membuat mereka muak dan menghujat namaku di bumi. Pikiran negatif itu membuat manusia berada di bawah kutukan yang semakin dalam yang mengakibatkan segala kerusakan organ tubuh mereka di bawah kendali rasa takut mereka sendiri. Dan dengan demikian, lalu mengundang lebih banyak roh-roh jahat masuk ke dalam diri mereka sendiri yang mengakibatkan sakit dan kerusakan tubuh mereka. Ya, nah perhatikan pikiran negatif akan menghasilkan roh yang negatif juga. Ya, pikiran yang benar, saya nggak ngomong pikiran yang positif, tapi saya lebih suka bilang pikiran yang benar, yang bersumber dari Allah. Itulah yang menghasilkan damai sejahtera. Sehingga tidak ada kekhawatiran, sehingga tidak ada kebimbangan, sehingga tidak ada ketakutan. Lalu mulutnya mulai mengucapkan hal-hal yang positif atau yang benar itu. Amin. Nah, oleh sebab itu, buang semua perasaan-perasaan takut, khawatir, bimbang, ya, itu harus keluar dari hati kita. Kalau tidak, itu mengganggu damai di dalam diri Anda juga nantinya. Damai itu harus mengatasi setiap situasi Anda. Amin. Walaupun keadaannya mungkin belum berubah, damaimu mengatasinya. Ya, dan nanti kita lihat bagaimana damai itu ya bisa beroperasi di dalam dunia materi ini. Perkataan-perkataan seperti jangan takut, ya, jangan khawatir, jangan cemas adalah sarana untuk menguasai keadaan dan hati seseorang, menyingkirkan roh-roh takut, cemas, dan khawatir. Amin. Nah, sekarang kalau Anda melihat ada orang yang sedang takut, Anda katakan jangan takut. Kalau ada orang sedang khawatir, Anda boleh berkata,
Jangan khawatir. Nah kalau Anda sendiri, Anda juga harus berkata kepada jiwamu. Seperti Daud katakan, "Hei jiwaku, mengapa engkau gelisah? Pujilah Tuhan." Nah, benar nggak? Untuk mengusir semua rasa takut. Kenapa? Takut, kecewa, ya, gelisah, resah dan sebagainya itu adalah roh, ya. Nah, kalau dibiarkan nanti akan diam di dalam hatimu. Itu harus dikeluarkan. Roh itu diperintah akan nurut. Roh itu penurut. Amin. Ketika Anda bilang, keluar ke roh, takut. Takutnya hilang. Ya. Nah, Lukas pasal 13. Lukas pasal 12 ayat yang ke-32. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hei kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Amin. Nah, Bapak Saudara, walaupun mungkin Anda dari kelompok yang namanya minoritas, jangan takut. Bapakmu ada di pihakmu. Ada enggak? Nah, dia telah memberikan kerajaan itu kepadamu. Amin. Nah, Lukas pasal 12 ayat yang ke-22-nya. Nah, nih. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai." Amin. Nah, tentang masalah kebutuhan kita pun juga, jangan khawatir. Khawatir itu enggak menyelesaikan masalah. Apakah dengan kekhawatiranmu kau bisa menambah sehasta dalam hidupmu. Amin. Nah, saudara, akui pemeliharaan Allah dalam hidup Anda. Nanti Anda akan melihat, aku percaya ada mujizat. Amin. Mujizat itu akan terjadi dalam hidup Anda setiap hari. Ya, yang sudah ikut pemuridan atau online discipleship selama 1 tahun lebih ini. Awal-awal saya pernah cerita ya, bagaimana ketika pandemi terjadi, ya, kami baru habis melakukan penginjilan, ya, banyak dana yang keluar, ya, lalu nggak nyangka, tahu-tahu COVID-19 menghantam Indonesia, ya, wah sampai akhirnya semuanya sudah nyatakan nggak boleh offline, ya, tapi sekarang harus online semuanya. Nah, terus apa yang terjadi? Ya, disitulah sang bendahara, istri saya khususnya. Dia langsung berikan laporan ya, dia buka, dia bilang, ya, tadi di print out, ya, tinggal 3 juta ya, di rekening. Padahal pada tahun lalu itu kebutuhan saya begitu banyak ya. Apa, anak mau masuk kuliah, satu lulus, ya, satu wah banyaklah gitu ya, yang gede masih kuliah bayar semester dan sebagainya. Tinggal 3 juta, ya. Ini sudah berjalan 1 tahun setengah ya, pandemi ini. Namanya pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Kalau saya bicara seperti ini, bukan saya nggak mengalami, saya mengalami namanya mujizat Tuhan itu. Kuncinya cuma satu kok, buang kekhawatiran. Ketika khawatir itu muncul, Anda mulai angkat kebenarannya. Tuhan, Engkau memelihara aku. Wah, saudara, kuak, 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 burung gagak. Pemeliharaan Allah itu ya sempurna, luar biasa. Ya, nah bukan hanya untuk diri saya kadang-kadang, tapi saya bisa memberkati ada beberapa hamba Tuhan juga. Ya, di tengah-tengah kesulitan seperti itu. Nah, makanya yang ada di Facebook saya ya, itu kan ada gambar pepaya, ya, pohon pepaya itu ya. Walaupun dalam keadaan yang sedang sukar, Anda harus tetap menghasilkan buah. Bagaimana bisa berbuah? Ya, itu bukan slogan-slogan toh. Saya ngalami, ya, saya ngalami.
Kalau Anda mulai malam hari ini bilang, "Pak, gimana nggak khawatir dalam keadaan begini?" Saya ngalami keadaannya. Saya bisa nggak khawatir? Karena saya mengerti, saya dipelihara Tuhan. Anda pun juga seperti itu, amin. Jangan pernah khawatir dalam keadaan pun juga, ya. Coba mulai pegang. Kalau dulu saya berkata begini, "Kalau Pak Andreas bisa, saya bisa." Sekarang Anda bisa, ya kan Pak Andreas sudah nggak ada. Anda bilang, "Kalau Gideon bisa, saya bisa." Ya nggak apa-apa. Amin. Nah, mulai ini, mulai tiru. Apa sih yang membuat ya Gideon bisa? Aduh saya tiru, apa sih yang membuat Pak Andreas bisa? Ya, kebetulan saya ikut kemana-mana dengan beliau. Saya ngerti jalan berpikirnya. Oh, kadang-kadang ada masalah itu begini. Saya nangkep hikmatnya begitu. Oh iya, Anda nggak usah ngikutin saya. Ada cukup, wah gitu ya, dah ya. Tapi kalau orang telepon tuh kadang-kadang cuman kolokan seperti itu. Kadang-kadang saya tuh, hei gini. Tapi kalau ada orang yang memang sedang mencari hikmatnya, itu saya layan dengan senang hati. Ya, karena saya sangat senang dengan orang-orang yang mau bertumbuh seperti itu. Karena dia tidak menempatkan dirinya sebagai victim. Amin. Ya, Anda bukan korban dari sebuah peristiwa. Ya, Anda adalah pemenang dalam segala hal. Cuman satu, untuk keluar sebagai pemenang, Anda harus menemukan hikmatnya. Amin. Di balik semua peristiwa itu pasti ada hikmat. Ketika kuncinya Anda temukan, pintu bisa dibuka. Kalau kunci tak pernah Anda temukan, sampai kapanpun, itu masalah nggak bakal terselesaikan. Kenapa? Terus tertutup di situ. Amin. Jangan khawatir ya tentang masalah hidupmu. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan, lalu katakan, Tuhan, Engkau yang pelihara aku. Amin. Engkau yang mencukupi. Tiap hari nyanyi, El Shaddai, El Shaddai. Oh, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, oke banget. Melimpah. Amin. Ya. El Shaddai ya. Nah, dia provider kita. Penyedia dalam hidup kita. Itu kata El Shaddai itu artinya provider ya. Nah, Lukas 12:29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum ya. Dan janganlah cemas hatimu. Ini akan menguras damai sejahteramu. Khawatir, takut, cemas sama. Ya makanya dibilang jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut. Filipi 4 ayat 6 ya. Dikatakan gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Nah, sekarang perhatikan, jika engkau memiliki kekuasaan atas ketakutan manusia, engkau akan dapat memulihkan tubuh manusia ke kondisi semula lagi. Kesembuhan bermacam-macam penyakit akan terjadi. Ketakutan adalah faktor kegagalan. Nah, kendalikan rasa takut manusia dan engkau akan dapat mengendalikan seluruh tubuh orang itu. Damai sejahtera adalah satu hal yang harus kau ketahui dengan baik. Kenapa? Karena damai sejahtera dapat menghilangkan rasa takut seseorang. Amin. Wow, luar biasa ya. Yohanes 14, Yohanes 4 ayat 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan itu. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, Rasul Yohanes menuliskan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Coba cek, kenapa orang takut? Dia pasti sedang kecewa dengan Tuhan. Dia curiga. Isi doanya komplain. Tuhan kenapa begini? Oh Tuhan kenapa begitu?
Kenapa istri saya, kenapa suami saya, kenapa anak saya, kenapa begini, gini, gini. Nah, ketika Anda nggak mengerti, nggak mengucap syukur kepada Tuhan, dan selalu komplain dengan seperti itu, habis doa bukan tambah tenang, bukan? Habis doa tambah gelisah. Gimana nanti kalau gini? Gimana kalau gitu? Gimana gitu? Betul? Ngalamin kan? Kenapa? Kurang mengasihi itu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Ketika engkau mengasihi Allah, di dalam kasih itu ada trust, ada kepercayaan. Karena Anda tahu siapa yang Anda kasihi. Betul nggak? Hidup di dalam kasih seperti itu. Kasih itu melindungi, betul? Dalam pelajaran kasih, pernah ya? Nah, lupa pasti. Gitu. Kasih itu melindungi, kasih itu seperti benteng, amin. Kasih itu seperti garnisum, ya. Hendaklah damai sejahtera itu memerintah, ya, dari seperti seperti apa? Pasukan yang mengelilingi Anda sehingga musuh tidak bisa menembus dalam hidup Anda, ya. Kasihmu harus kuat di dalam Tuhan itu. Amin. Nah, sekarang ya, ini Tuhan Yesus yang bilang. Tadi Allah Bapak ya. Aku, Yesus telah memberimu damai sejahteraku sendiri sebagai hadiah bagimu hambaku. Damai sejahteraku sendiri telah kuberikan di dalammu juga. Jangan biarkan itu pergi dari hatimu. Engkau dapat memberikan pula damai itu kepada orang lain tanpa kekurangan damai itu sedikit pun. Damai itu dapat diberikan sebagai salinan kepada orang lain. Ya, kayak kopi ya, untuk orang lain, tapi engkau tidak pernah kehilangan damaimu sendiri. Lihat, perdamaian adalah senjata pertama yang akan kau luncurkan bila engkau berhadapan dengan sekelompok manusia. Biarlah damai sejahtera menjadi tuan rumah yang diam di rumahmu, menghibur orang lain, menyembuhkan orang lain. Biarlah damai sejahteraku nantinya menguasaimu, engkau semua hamba-hambaku. Ya, nah ini pesannya. Jangan sampai krisis damai. Damai itu walaupun Anda berikan nggak pernah kurang. Kenapa? Terus mengalir, nambah terus, nambah terus. Kenapa? Dia alirkan sebanyak-banyaknya kepada Anda. Amin. Nah, Saudara, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Amin. Nah, Saudara, perhatikan di sini ya. Anakku, Bapak ya, apa berita pertama yang dibawa oleh para malaikat pada hari kelahiran anakku pada waktu itu? Ya. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, jadi malaikat itu membawa damai sejahtera. Ini adalah tanda utama dari orang Kristen. Mereka yang berkenan kepadaku akan membawa damai sejahtera yang akan mewarnai dunia. Aku hendak melengkapi semua utusanku dengan damai yang sebenarnya bagi dunia. Dunia ini penuh dengan teror dan ini akan terus bertambah setiap tahun. Banyak orang Kristen terseret ke dalam situasi yang sama dengan orang dunia. Tak seharusnya begini terus. Aku membutuhkan duta-duta damai sejahtera untuk membagikan damai ini ke seluruh dunia. Bila engkau dapat menjadi seperti itu, aku akan mengutusmu ke seluruh dunia sebagai duta besar berkeliling yang akan membagi damai itu. Amin. Nah, terus pernah dalam suatu masa di zaman The Beatles, orang-orang Amerika dan Eropa mencari guru-guru Hindu untuk mencari damai dan belajar dari mereka. Sehingga guru-guru itu memiliki pesawat-pesawat jet pribadi untuk terbang dari India ke negeri mereka. Nah, Saudara, perhatikan ya, dunia ini sedang membutuhkan damai. Dulu pernah terjadi itu ya.
Ada pendeta-pendeta Hindu ya, mereka diundang sampai ke Amerika, sampai mereka kaya raya. Pulang di amplopin gede-gede itu, sampai punya jet pribadi ya. Nah, nanti Tuhan juga bukan masalah Anda nanti jadi kayanya, bukan. Apa yang membawa Anda pergi sampai ke seluruh bumi pun itu, Dia nanti yang akan ongkosi semuanya. Amin. Ya. Gak heran Saudara, ya. Saya nggak pernah terpikirkan ada di Jakarta begini dan Tuhan bawa saya keliling ya, mana-mana dan sebagainya. Kalau mengingat asal-usul saya yang pernah datang ke rumah saya itu ya, berapa orang yang udah pernah tim ya, datang ke daerah saya, gitu kan, "Orang Udik," gitu, benar Saudara, nggak pernah kepikirkan seperti itu. Tapi Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang membawa, ya, Tuhan yang membiayai semuanya, ya. Nah, nanti itu lebih lagi Saudara, bentar lagi ya, kita akan dibawa sampai ke seluruh ujung bumi, bukan ujung kulon Saudara ya, ujung bumi, amin. Nah, jadilah kayak Bu Sandra itu ya, waduh keliling terus ya, ujung pandang 3 bulan, 6 bulan itu ya, pindah lagi Ambon, gitu, pindah lagi gitu, Semarang, Jogja, keliling terus tuh. Ya, enak yang biayain siapa, Bu? Rahasia. Tapi betul kan loh? Betul Saudara, itu contoh aja seperti itu loh. Itu kerja di dunia aja begitu, betul nggak ya? Kalau bosnya suruh sana sini, dibiayai ongkosin. Kalau Tuhan yang suruh Anda, sampai kemana pun juga, Dia juga ongkosin Anda semuanya, amin. Jangan takut masalah itu. Nah. Pak saya mau ke Bali aja deh. Us. Ya. Nah, oke. Yesaya 30:15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Nah, tinggal tenang di dalam Tuhan, percaya Dia. Damai sejahtera akan menjadi kekuatan lagi bagi gereja-gerejaku di seluruh bumi. Hanya bicara-bicara tentang damai saja tidak akan banyak gunanya. Tapi perdamaian dalam kenyataan akan mengendalikan dunia, terutama dalam situasi di mana kecemasan dan ketegangan yang meningkat di mana-mana. Kemiskinan dan kekurangan pendidikan membuat manusia semakin parah dan lebih buruk lagi, manusia lapar di mana-mana. Perdamaian akan memperbaiki mereka semua. Damai itu segera akan merubah pikiran, jiwa, tubuh mereka. Penyembuhan akan mengikuti dan mukjizat menjadi bukti nyata akan keberadaannya. Sekarang pertanyaannya, maukah ya engkau menjadi duta perdamaianku? Nah, ini pertanyaan. Bapak sekarang bertanya, Allah Bapak bertanya pada Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Maukah engkau menjadi duta perdamaian? Jawab sendiri dengan dia. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi isi hati Bapak. Dia ingin mendapatkan respon dari Anda pertanyaannya ini. Apakah Anda mau menjadi duta perdamaiannya itu? Amin. Satu ayat penutup malam hari ini. Besok kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, Matius 5:9. Ini ayat yang sangat-sangat terkenal. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Anda anak Allah, Anda membawa damai? Belum. Anak Allah harus membawa damai. Amin. Coba ya, Anda kemana saja? Apakah Anda berdampak membawa damai bagi mereka atau tidak? Amin. Sekarang lihat aja. Jangan sampai Anda datang, setiap dia datang nih kacau balau. Nah, harusnya yang sedang kacau, yang sedang susah, yang sedang khawatir ketika Anda datang. Aku heran ya, kalau kamu datang kok jadinya jadi tenang, jadi enak gini gitu. Nah, belum tahu dia, aku anak Allah, pembawa damai. Amin. Jangan Anda datang pembawa masalah. Pembawa damai. Amin. Oke, besok kita lanjutkan dengan damai sejahtera Sang Pencipta itu apa. Damainya Yesus itu kualitasnya seperti apa.
sehingga masalah situasi kok tidak bisa mempengaruhi dia itu kenapa. Nah, besok ya. Nah, kita lihat besok. Ya, lanjutannya seperti apa. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.